Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan mengkaji tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Ta'ala menempatkan beliau berdua di surga yang tertinggi, di tempat yang terbaik. Wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Sahabat sekalian, kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat 152 sampai 157. Nanti akan berisi tentang resep, cara, trik, kiat bagaimana kita menjalani hidup ini. Tentu agar hidup kita penuh dengan keberkahan dan nanti akan sukses dunia hingga akhirat. Sebagai ikhtiar kita untuk di samping membaca, menghafalkan, memahami Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni, fa maka, uzkuruni, uzkuru, zakara yadhkuru, uzkur, ingatlah, sebutlah. Karena banyak, uzkuru, sebutlah oleh kalian, ingatlah kalian nih kepadaku, kepada Allah. Fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, kepada Allah. Cara ingatnya bis-sholati, dengan sholat, dengan menegakkan sholat, dengan melaksanakan ibadah sholat. Wat tasbihi, dengan tasbih, membaca subhanallah. Wa nahwihi, dan semisalnya tasbih, bisa tahlil la ilaha illallah, bisa takbir Allahu akbar, bisa tahmid alhamdulillah, dan lain-lain yang masuk kategori zikrullah, ingat Allah. Kalau orang atau kita mau mengingat Allah, menyebut Allah, azkurkum, azkur, aku akan mengingat, aku akan menyebut, kum, kalian. Qila, dikatakan, ada pendapat, maknahu, makna azkurkum adalah ujazi, aku akan membalas kum, kalian. Ujazi, aku akan memberi jaza, ya, jaza, maka ada yaumul jaza, hari pembalasan. Azkurkum, aku akan membalas zikir kalian, akan dikasih reward, akan dikasih pahala, dikasih penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita zikir kepada Allah, zikrullah, maka Allah akan memberi reward, penghargaan. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, anillahi, dari Allah Ta'ala, berarti ini hadis qudsi ya sahabat sekalian, diungkapkan di sana, man zakaroni fi nafsihi, man, siapa yang zakaroni, dia mengingatku, mengingat Allah, fi nafsihi, dalam dirinya, zakartuhu, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya, zakartu, zakaro, zakartu, berarti kalau zakaro dia, kalau zakartu aku ingat, zakartu, aku akan ingat kepadanya, zakartuhu, aku akan mengingatnya, menyebutnya. Ya, kata Allah, fi nafsi, dalam diriku. Wa man zakaroni, barang siapa ingat kepadaku, kepada Allah, fi malain, dalam sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah jamaah, sebuah majelis, mengingat Allah, menyebut Allah, zakartuhu, maka aku akan menyebutnya, mengingatnya,
Fi malain, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah majelis yang khairin, lebih bagus, lebih baik min malaihi, daripada kelompoknya, majelisnya atau komunitasnya. Washkuru, dan bersyukurlah kalian. Syakara yashkuru ushkur, karena banyak ushkuru antum. Washkuru, bersyukurlah kalian li, kepadaku, kepada Allah. Nikmati, bersyukur atas nikmatku, nikmat yang Allah berikan. Cara bersyukur kepada nikmat Allah apa? Bitta'ah, dengan ketaatan. Wala takfuruni, wala, dan janganlah kalian takfuruni, kufur, ingkar kepadaku, kepada Allah. Ingkarnya dengan apa? Bil maksiyati, dengan kemaksiatan. Resep pertama, zikrullah, ingat Allah, nanti Allah pun juga akan memperhatikan kita. Yang kedua, asyukru bitta'ah, syukur kepada Allah dengan taat melaksanakan perintah Allah, dan jangan kufur, jangan melakukan namanya maksiyah, penentangan kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuha, wahai, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Amana, dia beriman. Kalau banyak amanu, mereka beriman. Orangnya namanya mukmin. Kalau banyak ya mukminun. Allah menyapa orang-orang yang beriman. Mereka disuruh apa oleh Allah Ta'ala? Ista'inu, minta tolonglah kalian. Lakukanlah isti'anah. Isti'anah itu permohonan tolong. Ista'ana yasta'inu, isti'anah ista'in. Ista'in kalau anta, kalau antum ista'inu, minta tolonglah kalian. Alal akhirati, atas akhirat, dalam urusan akhirat, untuk menggapai kemenangan, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Minta tolong bis-sabri, dengan cara sabar. Ala ta'ati, atas taat, sabar dalam melakukan ketaatan, melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, tilawatul Quran, birrul walidain, thalabul ilmi, semua ketaatan dilakukan dengan itu sebagai bentuk apa? Kesabaran. Wal bala, sabar menghadapi bala. Bala itu ujian, cobaan. Ibtila, bala, ini adalah apa? Disikapi dengan sabar. Wassolati, minta tolong dengan sabar. Wassolati, dan sholat, ibadah yang rutin kita laksanakan. Khassoha, Allah mengkhususkan sholat. Nertem to'ake, Allah ing sholat. Bizikri, dengan penyebutan. Allah menyebut khusus ibadah sholat. Kenapa? Litakarruriha, karena berulang-ulangnya sholat. Takarrur, ya takarroro, ya takarroru, takarruron. Litakarruriha, karena berulang-ulangnya sholat. Kita lakukan berkali-kali ya, sehari paling enggak 5 kali, seumur hidup kita berarti kan sampai ribuan kali. Wa idzomiha, karena agungnya sholat. Berarti sholat itu merupakan ibadah yang sangat agung, sangat luar biasa, maka spesial. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as-sabirin, bersama beserta as-sabirin, orang-orang yang sabar. Allah membersamai orang yang sabar bil auni, dengan pertolongan. Aun, pertolongan. Kalau sabar, sholat, nanti akan dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi yang pertama zikrullah, yang kedua asyukru, bersyukur, tidak kufur. Nah, yang ketiga isti'anah, meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Wala taqulu, janganlah kalian mengucapkan, janganlah kalian berkomentar, janganlah kalian ngomong, lanya la nahiyah, larangan. Maksudnya kan taquluna, karena la nahiyah la taqulu. Janganlah kalian mengucapkan liman kepada orang, bagi orang yang yuqtalu, dia terbunuh, wafat fi sabilillah, di jalan Allah, yang syahid membela agama Allah, syahid dalam rangka menegakkan agama Allah Ta'ala. Janganlah engkau katakan hum mereka amwatun mati, bal akan tetapi hum mereka ahyaun hidup. Arwahuhum, ruh-ruh mereka. Kalau satu kan ruhun, kalau banyak arwah. Arwahuhum, ruh-ruh mereka itu fi hawasili tuyuri khudrin, fi hawasili dalam tembolok-tembolok, orang saya mengatakan telih, tuyuri burung-burung, khudrin yang hijau, tasrohu lepas, bebas atau beterbangan, Jawa sobo, fil jannati di surga, haitsu sya'at kemanapun dia pengen. Berarti apa? Ruh-ruh itu nanti diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li hadisi, berdasarkan sebuah hadis, bidzalika tentang hal itu. Amwat ahyaun, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup, walakin akan tetapi la tash'uruna, kalian tidak merasa, tidak bisa, namanya ta'lamuna, tidak mengetahuinya. Ma, apa yang hum mereka fihi, di dalamnya. Ini yang keempat, berarti kita diharapkan melakukan perjuangan untuk menegakkan agama Allah, jihad fi sabilillah. Ini diantara kiat jalan yang kita harapkan bisa kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Adalah ada nun tasdid belakang, ya nun taukid ya. Dan benar-benar kami Allah akan menguji kalian, menguji bisyai'in dengan sesuatu. Bentuknya apa ini? Minal khaufi, khauf, rasa takut, lil aduwi, terhadap musuh, bagi musuh. Ketika kondisi gawat, perang, kadang kan muncul khauf, takut ya. Wal ju'i, lapar. Al-qahti, qahtun itu kondisi paceklik ya. Paceklik itu kekurangan pangan. Atau kalaupun nggak paceklik, ada makanan tapi kita nggak boleh makan. Jadi orang kan lapar kan bisa jadi karena nggak ada yang dimakan, atau ada makanan tapi kita nggak boleh mengkonsumsi. Tapi ini berarti karena faktor qahtun ya, faktor kesulitan, sulit, namanya paceklik pangan ya. Wa naqsin, dan kekurangan minal amwal, dari harta-harta. Kalau malun harta, kalau banyak amwal. Kenapa harta bisa berkurang? Bil halaki, karena rusak, karena binasa. Wal anfusi, juga berkurangnya jiwa, diri. Bil qatli, karena terbunuh dalam peperangan ya. Wal mauti, karena mati. Wal amroti, karena penyakit. Bisa berkurang manusia itu ya. Wassamarat, dan juga kekurangan dari buah-buahan. Bil jawaihi, karena adanya hama, omo. Jadi kalau tanam-tanaman kemudian terserang hama, panen bisa gagal atau bisa berkurang.
Walana beluwannakum ay lanakhtabirannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Fananzuru, maka kami akan melihat, kami bisa mengamati, atasbiruna, apakah kalian semua bersabar, amla ataukah tidak. Ternyata namanya bala, ujian itu untuk ngecek siapa yang sabar. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Basyara yubasyiru basyir. Orangnya namanya mubasyir, pemberi kabar gembira. Basyir, berilah kabar gembira. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar alal bala, atas cobaan, atas ujian, dikasih kabar gembira bil jannati, dengan surga. Jadi kalau sabar nanti rewardnya ternyata apa? Surga, jannah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hum, mereka, yang tadi yang orang-orang yang sabar, adalah allazina, yaitu orang-orang yang idza, apabila, asobat, mengenai, hum, mereka, orang-orang yang apabila mereka mendapatkan atau tertimpa musibatun, musibah, atau balaun, bala, ujian, cobaan, qalu, mereka mengucapkan, mereka berkomentar, mereka itu apa? Inna lillahi, inna, sesungguhnya kami, itu lillahi, milik Allah. Milik Allah, bagi Allah, milkan, dari aspek milkan, kepemilikan, wa abidan, aspek kepenghambaan. Yaf'alu, Allah berbuat, bina, kepada kita, kepada kami, ma, apa yang yasha'u, Allah kehendaki. Semua terjadi bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, kalau Allah enggak menghendaki ya tidak terjadi. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna, dan sungguh kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, orang-orang yang rujuk, yang kembali. Roja'a, pulang, kembali ya, roji' orangnya. Karena banyak roji'un, akan kembali fil akhirati, di akhirat. Fayujazina, maka yujazi, Allah akan membalasna kami, Allah akan membalas kita, ya. Berarti karena kita sudah kembali ke akhirat, akan dikasih namanya jaza. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis disampaikan, man, siapa yang istarja'a, dia melakukan istirja, melafadzkan istirja, membaca istirja. Jadi lafadz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya lafadz istirja, kalimah istirja. Kan ada kalau alhamdulillah berarti hamdalah, bismillahirrahmanirrahim basmalah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja. Kalau ada orang istirja indal musibah, ketika pada saat musibah, ketika dia terkena mendapatkan musibah, cobaan, maka disampaikan ajarahullah, ajaro, akan memberi ajrun, upah, pahala, reward, kepadanya Allahu Allah. Allah akan ngasih pahala kepadanya, ajrun, fiha, dalam musibah. Wa akhlafallahu, Allah akan mengganti, alaihi, atasnya, khairan, kebagusan, akan diganti dengan yang lebih bagus, khairan. Wa fihi, dalam hadis, dan dalam hadis juga disampaikan anna misbahan nabiyyi, bahwa misbahan nabi, lampunya Kanjeng Nabi, alat penerangan milik Kanjeng Nabi. Berarti dulu belum ada listrik, kita sudah ada lampu penerangan. Anna misbahan nabi, bahwa lampunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tofi'a, padam, mati. Lampunya Kanjeng Nabi mati, fastarja'a, maka kemudian Nabi membaca istirja.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqalat Aisyah, mendengar Kanjeng Nabi membaca istirja, faqalat berkomentar Aisyah tu ibunda Aisyah, innama hadza misbah, sesungguhnya hadza ini yang mati, ini misbahun lampu, yang mati itu hanya lampu, kenapa harus melafadzkan istirja? Faqala, kemudian Rasul bersabda, kulluma asa al mu'mina fahuwa musibatun. Kulluma, segala sesuatu, setiap sesuatu, asa'a, yang membuat buruk, menimpa al mukmin, kepada seorang mukmin, ada keburukan yang menimpa seorang mukmin, fahuwa, maka hal itu musibatun, merupakan musibah. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud fi marasilihi, dalam mursal-mursalnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka yang tadi bersabar dengan berbagai macam cobaan, alaihim, atas mereka, sholawatun. Sholawatun dimaknai maghfiratun, ampunan. Ampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan mendapatkan rahmah. Maksudnya apa? Nikmatun, kenikmatan. Sudah diampuni, dikasih nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah mereka al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah, al-huda, petunjuk, bimbingan dari Allah Ta'ala, hidayah, petunjuk, ilas shawab, kepada kebenaran. Sahabat sekalian, dari beberapa ayat ini berarti agar kita hidup lebih lurus, lebih bagus, lebih tertata, resepnya tadi ya, yang pertama zikrullah, ingat kepada Allah, menyebut Allah. Yang kedua asyukru, bersyukur, bukan al-kufru ya, tidak kufur, tapi apa? Bersyukur. Yang ketiga isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, bisolah, dengan sholat ya, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Nah, setelah isti'anah tadi ada namanya jihad. Jihad itu kita mengorientasikan hidup kita untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, mengamalkan agama Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bersabar. Bersabar ketika kita melaksanakan ketaatan, dan juga bersabar ketika umpama Allah memberikan ujian kepada kita. Kalau kita mau bersabar, maka kita akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala timamikum, thanks for your attention. Salahillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.